Hari ini kita akan membahas tentang terkait dengan public good. Ya mungkin teman-teman sudah mungkin menyiapkan untuk ya presentasinya. Sorry, presentasinya. Maaf. Yakin kalau apa namanya, kalau zoom-nya tiba-tiba harus Abdillah, Hadir, Pak. Adril, Agung, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Arbunita, Hadir, Pak. Burhan, Hadir, Pak. Devi, Dika, Hadir, Pak. Elsa, Hadir, Pak. Fauzia, Hana, Hadir, Pak. mana bisa Ferdinand, Hadir, Pak. Harold, Hero, Hadir, Pak. Esti, Hadir, Pak. Made David, Hadir, Pak. Putu Raditya, Hadir, Pak. Jeremy, Hadir, Pak. Komang Reno, Hanif, Hadir, Pak. Nabila, Hadir, Pak. Noval, Hadir, Pak. Priyanggita, Hadir, Pak. Seno, Hadir, Pak. Pinta, Hadir, Pak. Sasai, Hadir, Pak. Kita, Hadir, Pak. Wahyu, Hadir, Pak. PTM. Di kampus yuk, Wahyu, Nengtias, Hadir, Pak. bercanda. Wilis, Hadir, Pak. ini Wahyu Iman Nugroho, PTM. Cucu, Hadir, Bapak. Presensi. Kemarin yang sudah itu Elsa 8, Noval, sama satunya siapa? Mukhlisan ya? Kalau salah. Betul. Mukhlisan. Harold, Oh, Harold ya. Mukhlisan kelas 11. Ya, Harold. Harusnya di save ya kemarin biar nggak muncul lagi. Sama dengan apa sih? Random. Tiga lagi. Plus 9. Jojo berarti. Jojo kalah kemarin. Sama yang dari Cina. Di Korea Open. Nah, berikutnya 4 sama 24.
Kok urut kemarin dong. 29, 4 sama 24. Portal. 7, 4 Karbonita, 24 Sasa. Silakan Jojo dulu mungkin. Nah, Coba izin share screen. Baik, selamat pagi Pak Radi dan teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang barang publik dan solusi optimal penyediaan barang publik. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa pengertian dari barang publik itu. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tidak akan habis untuk individu lainnya. Barang publik yang disediakan pemerintah merupakan barang milik negara atau barang milik pemerintah yang dibiayai melalui anggaran belanja negara. Barang publik murni memiliki dua karakteristik, yaitu konsumsi yang non-rival dan non-excludable. Konsumsi yang non-rival artinya konsumsi seseorang tidak mempengaruhi kesempatan orang lain untuk mengkonsumsi barang tersebut. Sedangkan konsumsi yang non-excludable artinya seseorang tidak boleh menyangkal orang lain untuk memperoleh kesempatan mengkonsumsi barang tersebut. Nah, dalam unggahan beberapa di Instagram Kementerian Keuangan, terlihat itu kita bisa lihat beberapa realisasi APBN yaitu berupa infrastruktur barang publik seperti misalkan jembatan di Papua, jembatan Petuk dan Bendungan Ragnamo di Nusa Tenggara Timur, terus juga jembatan Mahakam Kota 2 di Kalimantan Timur, dan infrastruktur lainnya seperti air bersih, sanitasi, dan perbaikan jalan di kampung-kampung. Nah, semua pembangunan infrastruktur tersebut itu tuh dibiayai oleh APBN dan digunakan secara bebas oleh semua masyarakat Indonesia. Selain berbentuk infrastruktur, barang publik juga bisa berupa pertahanan dan keamanan negara. Nah, dalam APBN 2018 itu sejumlah sebesar 107,8 triliun dana APBN itu digunakan untuk modernisasi alutsista melalui pengadaan atau penggantian. Nah, kemudian kita bakalan nemu ada namanya tuh free rider problem. Nah, itu apakah dapat dipastikan semua penikmat barang publik itu membayar pajak? Itu enggak, teman-teman. Karena sebagian besar yang menikmati barang publik itu tidak mengeluarkan kontribusi apapun, sedangkan sebagian lainnya itu berkontribusi, misalkan bayar pajak. Nah, yang tidak membayar itu disebut namanya free rider problem. Apakah pemerintah harus mengurangi atau bahkan memberhentikan penyediaan barang publik? Oh, misi Pak, ini share screen-nya nggak jalan ya Pak? slide-nya masih yang pertama. Oh, sebentar Pak. Nggak apa-apa. Slide-nya masih ini. Oh, oke, maaf ya Pak. Ini tadi udah jalan belum ya Pak? Udah. Oke. Ini tadi pengertian dari barang publik. Kemudian ini contoh beberapa realisasi APBN. Terus ini kemudian free rider problem. Nah, lanjut, apakah pemerintah harus mengurangi atau bahkan memberhentikan penyediaan barang publik akibat adanya free rider problem? Nah, sebelum menentukan kebijakan tersebut, pemerintah tentunya telah mempertimbangkan dan memperhitungkan terkait keuntungan dan biaya dalam penyediaan barang publik. Namun, hal itu bukan perkara mudah karena keuntungan dari penyediaan barang publik cenderung kualitatif. Misalkan, apakah pembangunan jembatan A dapat memperlancar mobilitas dan meningkatkan kesejahteraan daerah tersebut, atau dana lebih baik dialokasikan membangun pelabuhan di daerah A? Untuk menjawab tersebut membutuhkan penelitian dan pertimbangan yang tidak mudah. Nah, oleh karena itu, proyek pembangunan yang telah ditentukan pemerintah tentunya adalah keputusan terbaik, terlebih lagi jika menyangkut barang publik. Nah, penyediaan barang publik yang didanai APBN tentu saja itu berasal dari pajak masyarakat yang udah dibayarkan.
Oke, ini ada kasus air di Jakarta yang jadi PR dari gubernur baru. Itu saya ambil dari kompas.com. Ini adalah berita lama. Nah, di berita ini dikatakan koalisi masyarakat menolak swastanisasi air Jakarta. Nah, itu meminta para calon gubernur baru nantinya untuk memperjuangkan masalah air di Jakarta. Pasalnya, air yang seharusnya disediakan untuk barang publik justru dikomersialkan. Nah, ini jadi PR baru untuk gubernur nantinya. Nah, saat ini warga miskin di Jakarta terpaksa membeli air dengan harga 37.000 hingga 85.000 per meter kubik. Hal ini karena perusahaan air minum air PAM Jaya seharusnya menjadi representasi negara untuk pemenuhan hak asasi manusia atas air dan sanitasi. Nah, telah terjebak dengan kontrak privatisasi. Hingga di akhir 2010 lalu, menurut data koalisi ini, PT PAM Jaya telah menanggung akumulasi kerugian senilai 1,3 triliun akibat swastanisasi. Sudah 25 tahun sejak PAM terjebak dengan kontrak, sehingga air yang seharusnya untuk publik tidak bisa terlaksanakan. Nah, apa solusi dari pemerintah? Nah, cara mengatasinya mungkin adalah bagaimana pemerintah mengalokasikan pajak yang dikenakan kepada masyarakat menengah ke atas untuk dapat dialokasikan bagi perbaikan dalam pengolahan air bersih untuk masyarakat menengah ke bawah. Selain itu, diharapkan adanya kerjasama antara pemerintah, pihak pengelola air bersih, serta masyarakat menengah ke atas untuk membantu permasalahan air tersebut. Dengan demikian, diharapkan masyarakat menengah ke bawah tidak perlu terbebani lagi untuk membayar mahal untuk air bersih, seolah-olah itu barang itu adalah barang tersier. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Ya, saya kembalikan ke Bapak Hadi. Terima kasih, Pak. Sebentar, monggo dilanjut berikutnya yang 4, Bonita ya. Bonita, silakan nanti diskusinya setelah semuanya presentasi aja. Mohon maaf, apakah slide-nya sudah terlihat? Udah. Baik. Selamat pagi teman-teman dan Pak Rahadi. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model-model alternatif penyediaan pelayanan publik. Barang publik dapat diidentifikasi melalui karakteristiknya. Menurut varian tahun 1992, karakteristik barang publik yang pertama yaitu non-rival. Konsumsi atas barang tersebut oleh suatu individu tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lainnya. Dan bersifat non-excludable, yaitu semua orang berhak menikmati manfaat dari barang tersebut. Menurut Berg pada tahun 2011, barang publik sangat terkait dengan konsep ekonomi lain seperti eksternalitas yang mengarah pada biaya dan manfaat yang tercipta di pasar yang bersifat tambahan dan eksternal terhadap produk yang diproduksi dan dibeli di pasaran. Berbagai negara mencoba menyediakan barang publik untuk dinikmati oleh warganya. Barang publik mencerminkan elemen kunci dari kualitas hidup dan keseimbangan lingkungan. Barang dan pelayanan publik selalu dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah. Menurut Wirjatmi tahun 2004 yang menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah baik di tingkat pusat, regional maupun lokal. Namun, menurut Salvas pada tahun 2000 menyatakan bahwa tidak semua jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat harus disediakan pemerintah selaku produsen. Berikut di tabel nampak bahwa produsen menurut Salvas itu ada dari publik dan dari private. Juga dari arrange-nya bisa dari publik maupun dari private. Dalam pelayanan publik ada 3 aktor yang terlibat, yaitu konsumen, produsen, dan pengatur atau arranger. Konsumen adalah
pengguna barang atau layanan. Produsen adalah pihak yang berperan sebagai penyedia layanan publik secara langsung, dan arranger adalah pihak yang memilih produsen yang akan menyediakan suatu jenis pelayanan. Perbedaan antara produsen dengan pengatur ini akan menentukan bagaimana dan di mana peran pemerintah dalam penyediaan layanan publik. Untuk detailnya dibahas di slide selanjutnya. Yang pertama yaitu Intergovernmental Agreement. Dalam bentuk ini, penyediaan layanan publik di mana lembaga-lembaga pemerintah bertindak baik sebagai produsen maupun arranger. Melalui modal ini, dua atau lebih lembaga pemerintah dapat menyewa atau membayar satu sama lain untuk menyediakan suatu layanan publik. Penyediaan layanan publik dengan modal pengaturan semacam ini menurut Bryson pada tahun 2006 merupakan solusi pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar. Yang kedua yaitu government funding. Dalam bentuk ini, pemerintah bertindak sebagai produsen, sedangkan pihak swasta sebagai arranger atau pengatur. Dengan demikian, pemerintah bersaing dengan perusahaan-perusahaan swasta yang menyediakan layanan publik sejenis. Contohnya, dalam perlindungan keamanan, suatu sponsor kegiatan konser membayar kepada pemerintah daerah atas layanan penjagaan polisi pada saat mereka menyelenggarakan konser. Yang ketiga yaitu kontrak, di mana pemerintah bertindak sebagai arranger dan perusahaan swasta sebagai produsen. Dalam model ini, pemerintah idealnya bertindak sebagai penerjemah tuntutan layanan publik sekaligus pengawas. Model ini cocok khususnya untuk pelayanan-pelayanan yang bersifat tangible seperti penyediaan peralatan dan fasilitas-fasilitas publik lainnya. Yang keempat ada franchise, adalah di mana terjadi pemberian hak monopoli dari pemerintah kepada perusahaan swasta untuk memberikan pelayanan-pelayanan tertentu yang sistem pembayarannya diatur oleh institusi pemerintah. Dalam model ini, pemerintah bertindak sebagai arranger, sementara perusahaan swasta bertindak sebagai produsen pelayanan publik. Model pelayanan ini terutama cocok untuk jenis-jenis pelayanan atau barang seperti pelayanan listrik, gas, distribusi air bersih, pemeliharaan air limbah, pelayanan telekomunikasi, pelabuhan dan bandara, jalan dan jembatan, serta transportasi darat. Bagaimana dengan Indonesia? Kalau di Indonesia, secara garis besar pada umumnya penyediaan layanan-layanan publik masih dilaksanakan langsung oleh pemerintah, baik sebagai produsen maupun sebagai arranger. Namun demikian, dalam tahun-tahun terakhir sudah mulai terdapat kecenderungan pemerintah untuk menerapkan beberapa modal alternatif penyediaan layanan publik, seperti pemerintah Kota Tarakan melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Bahkan kerjasama ini telah dikembangkan sejak tahun 1999. Lingkup kegiatan kerjasama meliputi pengangkutan kotoran atau sampah yang ada di dalam tempat pembuangan sampah atau sekitar TPS, baik berupa sampah rumah tangga, pertokoan, ataupun tebangan pohon, serta pengangkutan sampah di pinggir jalan. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih Bu Nita. Berikutnya, topik 24. Siapa? 24? Sasha, Pak. Oh, Sasha. Silakan, Kak. Izin share screen ya, Pak. Ya. Apa sudah muncul, Pak, share screen-nya? Sudah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebenarnya, Pak, hasil dari belajar saya dari jurnal milik Kak Bisma Murti. Bisma. Nah, ya. Lanjut. Kak Bisma Murti, bagian ilmu kesehatan masyarakat dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Nah, berikut abstraknya. Di dalam abstraknya, subjek dan metode yang beliau gunakan adalah intervensi pemerintah dalam ekonomi campuran, penyediaan public goods, dan pengaturan private goods di sektor kesehatan. Dengan hasil sebagai berikut, sebagai pembukanya,
dipaparkan barang publik sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Jojo dan juga Arbonita. Di jurnalnya Kak Bisma, beliau lebih menekankan bahwa barang publik murni memiliki dua karakteristik. Yang pertama itu non-rival, tidak akan habis. Sekali diproduksi, maka tidak, maaf sebentar. Sekali diproduksi, maka tidak diperlukan biaya tambahan bagi orang lain dalam menggunakan barang tersebut dengan marginal cost-nya 0 sebesar 0. Kemudian non-excludable. Orang tidak dapat dicegah untuk menggunakan barang publik apabila barang tersebut tersedia. Oke, selanjutnya ada private goods. Private goods di sini barang pribadi yang bersifat trivial atau exhaustible. Artinya akan habis setelah dikonsumsi. Nah, sebaliknya daripada barang private goods, barang-barang publik seperti udara bersih, panduan mercusuar, maupun informasi tentang pencegahan SARS bersifat non-eksklusif. Siapapun bisa menggunakan barang publik tanpa dapat dicegah, maka tidak seorang pun mempunyai dorongan untuk membayar barang itu. Biasanya karena hal tersebut akan muncul yang namanya pembonceng gratis atau istilah yang sering kita dengar adalah free rider. Nah, kemudian masuk ke bagian pembahasan dari Kak Bisma, apa sih contoh barang publik di sektor kesehatan? Yang pertama, ada program penyuluhan SARS kepada masyarakat. Kemudian program pemberantasan nyamuk. Yang ketiga, ada penelitian tentang HIV atau AIDS. Yang keempat, ada pembangunan rumah sakit. Kemudian beliau juga memberikan tabel hubungan antara barang publik dan juga barang swasta. Sebagian besar barang atau pelayanan di sektor kesehatan biasanya bukan barang publik maupun barang swasta murni. Biasanya terletak di antara keduanya. Biasanya disebut barang campuran atau mixed good. Di mana sejauh mana suatu barang swasta memiliki sifat publik atau sejauh mana suatu barang publik memiliki sifat swasta. Itu biasanya bergantung pada kondisi pasarnya. Oke, beliau memberikan sebuah contoh. Bagi masyarakat yang terisolasi di daerah pedalaman pegunungan Jayawijaya di Papua. Pendirian rumah sakit di sana oleh sebuah perusahaan penambangan tembaga itu menjadi contoh adanya barang publik di sektor kesehatan. Kemudian bab efisiensi penyediaan public goods. Nah, karena tadi kan terdapat banyak free rider, maka ada muncul pertanyaan nih, dapatkah dicapai efisiensi penyediaan barang publik? Jawabannya dari beliau menjawab, ya bisa. Why not? Karena intinya justru preferensi sesungguhnya dari semua orang yang menikmati manfaat barang publik itu dan juga termasuk free rider harus dikalkulasi atau diestimasi untuk kemudian dicocokkan dengan suplai barang tersebut. Nah, bagaimana caranya? Dengan adanya intervensi pemerintah. Apa saja intervensi pemerintah pada sektor kesehatan ini? Yang pertama ada informasi. Nah, di informasi ini dipandang sebagai sebuah barang ekonomis yang memiliki tingkat kepublikan tinggi. Nah, dengan memperoleh informasi, maka seorang konsumen tidak mengurangi informasi yang tersedia bagi konsumen lainnya. Meskipun mereka tidak membayar dapat dipisahkan, sesungguhnya biaya marginal untuk memberikan informasi kepada individu lainnya relatif kecil. Oleh karena itu, informasi akan diproduksi lebih rendah apabila dilakukan pasar swasta. Dan intervensi pemerintah diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan informasi kesehatan bagi masyarakat lain. Jadi mungkin tentang vaksin ini contohnya. Nah, tentang vaksin, kalau misalnya kita tidak tahu di suatu puskesmas mungkin akan ada vaksin hari apa, mungkin nggak banyak yang datang ke situ. Yang datang hanya yang tahu di daerah sekitarnya aja. Tapi kalau misalnya publikasinya dia bagus dan banyak menjangkau orang tahu, nah maka banyak juga orang yang dapat menikmati fasilitas vaksin tersebut. Oke, kemudian intervensi pemerintah yang kedua,
ada redistribusi. Sebagian besar orang keliru menganggap pelayanan medis sebagai barang publik. Hal ini karena barang tersebut sangat esensial atau sering disebut merit goods bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, keluarga berpenghasilan rendah perlu dibantu dengan suatu program agar dapat mengkonsumsi pelayanan kesehatan hingga pada tingkat standar. Contohnya program pelayanan medis bagi keluarga miskin, BPJS, Kartu Indonesia Sehat. Nah, seperti itu. Pemerintah dapat mewajibkan keluarga-keluarga mampu untuk memberikan kontribusinya. Mungkin kalau secara langsung saya kurang tahu contohnya ya yang dimaksud oleh Kak Bisma ini, tapi mungkin saya lihat dari segi pajak lagi. Nah, kalau misalnya kita bayar pajak, nanti APBN itu digunakan untuk sektor kesehatan, maka secara tidak langsung pihak yang mampu membantu pihak yang kurang mampu. Oke, kemudian ada pertanyaan, bagaimana cara melakukan redistribusi income untuk membiayai program pelayanan medis? Nah, ini pertanyaan saya yang tadi dijawab sama Kak Bisma di bagian bawahnya. Yang pertama ada sukarela, voluntary, atau wajib, mandatory. Nah, kalau sukarela ini contohnya langsung gitu. Jadi misalnya dari satu keluarga yang mampu membantu ke satu keluarga yang kurang mampu dalam segi kesehatan. Jadi face to face gitu. Kemudian kalau wajib mandatory tadi bisa dari pajak yang saya tebak tadi di awal. Oke, baiklah sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Rahadi. Terima kasih Sasa, Bunita, sama dari Jojo ya. Jojo tadi ya beberapa mungkin nggak ngambil dari yang kliennya, tidak di buku saja. Terima kasih atas effortnya gitu ya untuk mencari di beberapa alternatif bacaan gitu ya terkait dengan barang publik artinya, terus kemudian contoh-contohnya dan cara penyelesaiannya. Beberapa saya tadi dari jurnal, kemudian tadi Arbonita juga mengasih gambaran terkait dengan beberapa hal yang cukup baru bagi saya juga gitu, cukup baru bagi saya juga untuk yang terkait dengan kontrak dan arranger dan apa tadi produser ya, arranger dan produser terkait yang cukup baru juga. Monggo kalau ada yang ingin didiskusikan atau gini dulu, saya dulu. Monggo kalau ada yang ingin didiskusikan. Atau ini dulu ya, ini dari coba saya ini kan di pembahasannya dulu. Nanti mungkin baru diskusi.
Permisi Pak, sepertinya masih termute ya Pak. Ya maafkan, sorry. Berarti tak ulang dari awal ya. Sorry. Karena oh ini videonya juga mati atau kita hidupin aja lah. Nah, ini lagi saya cas posisinya kabelnya itu tinggi, jadi ininya nggak pas. Nanti ya, saya ulang. Barang publik ini yang biasanya dijadikan alasan paling gampang ya, bukan alasan intervensi pemerintah. Kalau kita mau logik yang paling mudah pakai logik barang publik. Kenapa? Karena barang publik itu nanti dengan sifatnya biasanya akan ada free rider. Orang yang tidak berkontribusi tetapi ikut menikmati. Nah, sifatnya ini non rival biasanya sama non excludable, non eksklusif. Kalau saya ambil contohnya yang gampang biasanya non excludable, bahwa suka atau nggak suka, ketika barang publik itu tersedia, kalau namanya barang publik, ketika tersedia, maka orang lain tidak akan bisa mencegah orang untuk menikmati, suka atau enggak, suka atau enggak. Ketika sudah tersedia, semuanya bisa menikmati. Contoh yang paling sering ini kan mungkin national defense, tapi ada contoh bagus juga itu kembang api. Kembang api. Ketika sudah di udara, kemudian ya meletus atau muncul kembang apinya, ya, semua orang bisa menikmati. Tidak bisa dicegah gitu. Kamu nggak bayar apa namanya? Kalau guyonan garingnya, kamu nggak bayar, itunya ditutup. Ya, aduh.
sorry, apa namanya, HP-nya nyolok di, yang pakai kering, HP-nya nyolok di listrik, cuman ternyata kagak nyambung, listriknya nggak masuk. Mati. Terus iya. Nah ini tadi ya, apa namanya, saya sih garis bawahi ke yang non rival agak susah untuk apa namanya, nggak firm untuk menjelaskannya, tapi kira-kira yang non excludable gitu ya, non excludable. Ketika barang itu tersedia, suka atau nggak suka, orang itu bisa menikmati gitu. Orang itu bisa menikmati sehingga sehingga ya orang akan cenderung free rider, tidak berkontribusi. Wong ketika sudah ada saya ikut menikmati. Orang akan cenderung free rider. Nah, ketika cenderung free rider ini cenderung tidak mau berkontribusi ya, secara natural tidak apa namanya, ya apa namanya, gimana ya, secara natural akan menyebabkan orang tidak mau berkontribusi lah kira-kira itu. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang rela gitu ya, rela berkontribusi lebih mungkin ya. Nah, yang sering dicontohkan itu adalah national defense. Barang bukti yang sering dicontohkan national defense. Kenapa national defense? Kalau keamanan mungkin beberapa sekarang sudah ada apa namanya, satpam dan sebagainya. Kalau national defense, kalau ada serangan dari luar gitu kan ya, kalau ada serangan dari luar ya semua warga akan dibela sama TNI lah kira-kira kayak gitu. Entah dia bayar pajak atau tidak, selama menyerang wilayah Indonesia ya dia akan dipertahankan oleh TNI. Nah, kira-kira itu yang paling sering dicontohkan adalah national defense. Dari beberapa contoh dari Stasa itu juga secara apa namanya, bisa langsung di catch gitu ya, kalau barang itu tersedia orang lain akan menikmati, orang lain akan bersedia untuk ini contoh. Terus nah ini ya, contohnya ini juga apa namanya, biasanya yang sering ini kan yang ini common resources atau public goods nih ya. Yang common resources yang apa namanya, rival dan non eksekutif. Common resources kadang-kadang juga perlu pengaturan tersendiri. Nah, tadi non rival, marginal cost, additional consumption cenderung kecil. Contohnya informasi gitu. Contohnya informasi. Contohnya informasi ya, untuk nambahnya cukup kecil sehingga biasanya apa namanya, sehingga tidak ya, karena tidak perlu tambahan, biasanya ya orang kan ya kalau mau nambah apa namanya, mendapatkan informasi yang dalam tanda kutip sama gitu, kok unit cost-nya kecil ya, dicasnya kecil banget. Dicasnya kecil banget sehingga biasanya ya kalau sudah ada yang mendapatkan ya sudah. Semuanya kalau perlu bisa dapat. Nah, ini tadi ketika ada free rider maka akan ngecasnya susah itu. Free rider orang cenderung untuk menyembunyikan kebutuhannya. Ya, orang cenderung akan menyembunyikan kebutuhannya. Ketika orang cenderung untuk menyembunyikan kebutuhannya, saya nggak perlu barangmu. Kenapa dia bilang nggak perlu? Karena kalau sudah ada pasti menikmati. Ketika ditanya perlu apa enggak. Karena kalau sudah ada pasti akan menikmati. Nah, dia akan cenderung bilang, oh, muncul lagi. Cancel atau tak isi dulu. Nah, cenderung untuk
cenderung untuk apa namanya menyembunyikan kebutuhannya, sehingga ya mau kalau dibilang kalau diminta berkontribusi nih iuran sesuai dengan value-nya terhadap barang itu. Wah, saya nggak value-nya nggak ada, nggak perlu ya nggak iuran ya kayak gitu. Kalau mau dicas kan biasanya casnya berapa sesuai dengan value-nya gitu kan, sesuai dengan kebutuhan dia terhadap barang itu. Ketika barang itu nanti kalau sudah ada pasti akan menikmati, dia akan bilang ya saya nggak terlalu butuh, Ya, misalnya keamanan, saya kayaknya potensi untuk diserang dari luar itu kayaknya nggak akan diserang gitu misalnya. Misalkan kayak gitu. Kalau diminta iuran misalkan. Maka kecenderungannya akan underprovided. Tersedianya kurang. Kecenderungannya akan tersedia kurang sehingga perlu intervensi pemerintah. Itu barang publik dan intervensi pemerintah. Nah, ya kan individu atau rumah tangga gitu kan ya tidak punya insentif untuk berkontribusi. Kenapa? Ketika sudah ada pasti akan menikmati, sehingga kan ya nggak ada insentif untuk berkontribusi. Contohnya beberapa ya. Saya ambil contohnya itu kadang sesuai dengan yang di ini aja ya. Di Wikipedia contoh. Saya Wikipedia ini kadang-kadang juga kalau ujian open book, open source gitu ya, open internet itu. Atau kalau sampai bisa open internet aja ya. Kalau open internet itu maka Wikipedia itu juga enggak. Kalau orang bilang kadang-kadang sumbernya tidak terlalu valid gitu kan, orang-orang bisa masukkan apa namanya di situ terkait dengan informasi gitu ya. Cuman saya pernah juga ujian pakainya Wikipedia gitu, Wikipedia karena pas nggak jarang ikut kuliahnya gitu, kayak ekonomi lingkungan, environmental economic gitu. Saya jarang ikut kuliahnya, ujian gitu kan, ujian pakai open ya take home exam, apa namanya nyontek ya nggak enak gitu tuh. Take home exam nyontek juga nggak enak, nggak pernah datang kuliahnya nyontek gitu. Nyari sendiri pakai Wikipedia juga lumayan, nilainya masih di atas 90-an. Walaupun mungkin apa namanya untuk artikel ilmiah mungkin agak sedikit di dalam tanda kutip agak dibatasi penggunaannya gitu ya, atau agak sedikit kalau pakai Wikipedia sebagai sumber itu agak dicibir gitu. Tapi kemarin ujian itu Wikipedia itu dari 500 juta pengunjung setiap bulan itu hanya 6% yang nulis, ya semuanya 6% ya, cuma 6% yang berkontribusi di tulisan, nggak banyak. Lainnya ya baca tok itu kan. Sama kalau ada file share gitu ya, file sharing gitu kan, kalau kita mau nyari PPT tentang apa gitu, saya biasanya dosen atau kalau sampean mau tuh file sharing itu mau nyari di internet gitu kan, yang ya nyari doang, kalau ada yang downloadnya gratis gitu ya, yang nggak usah, ya nggak susah ada effort selain download gratis gitu ya, nggak usah ada effort selain download gratis biasanya gitu. Di sama file sharing juga gitu, di radio di Inggris sama di New York gitu ya, BBC dan WNYC itu sama, dari kira-kira 1 juta pendengar itu yang ngasih donasi nggak banyak, nggak banyak, sekitar 1 juta pendengar yang ngasih donasi cuma sekitar 7% aja. Nggak tahu kualitas siarnya menurun atau tidak, tapi dia yang ngasih donasi sekitar 7,5%. Tapi radio juga termasuk bisnis yang lumayan bertahan gitu. Lumayan bertahan, orang di jalan yang dengerinnya radio gitu. Dan sebagainya. Fire service di Victoria, insurance itu kan hanya sedikit ya. Insurance juga sama. Insurance kecenderungannya karena asymmetric information, dan ya orang jadi mau, nanti kita bahas di pertemuan ke-6 ya, terkait dengan ini.
Nah ini contoh-contoh beberapa yang ininya under provided. Sehingga kenapa intervensi pemerintah memudahkan, karena government can maksa untuk iuran itu kan. Pajak adalah iuran paksa negara kepada warga negara untuk berkontribusi. Nah, under provided kalau barang itu penting kayak tadi keamanan negara atau misalkan vaksinasi yang membutuhkan kesehatan yang atau kondisi yang bebas dari masalah kesehatan lah kira-kira ya. Kondisi yang bebas dari masalah kesehatan dan itu perlu vaksinasi gitu kan. Vaksinasi ya government bisa dengan taxes. Dengan memaksa orang untuk iuran sehingga barang publik itu bisa dibiayai, tersedia untuk pembiayaan untuk barang publik itu tersedia dengan adanya pajak. Jadi, kenapa perlu intervensi pemerintah? Kenapa pajak itu pasti? Ya karena barang publik itu menyebabkan free rider, suka atau nggak suka orang itu bisa menikmati. Suka atau nggak suka orang itu bisa menikmati. Sehingga ketika barang publik itu dalam tanda kutip penting kayak kesehatan, kayak pertahanan negara misalkan, ya maka harus ada. Harus ada, karena orang ketika ada semua bisa menikmati, orang cenderung malas berkontribusi. Maka government memaksa dengan taxes, dengan pajak. Nah ini. Kendala di penyediaan barang publik ya. Tadi kendalanya yang pertama adalah mungkin saya nggak tahu di buku yang terbaru kayak gimana, tapi kira-kira kira-kira masalahnya di 3 ini. Pertama adalah tidak mau untuk show off kebutuhannya gitu. Karena tadi kalau nanti diminta iuran sesuai dengan kebutuhan atau nilai dia terhadap barang publik itu, maka dia yang akan mengatakan nilainya tinggi akan diminta kontribusi banyak. Maka orang cenderung nanti jangan-jangan pajaknya disesuaikan dengan itu, disesuaikan dengan berapa nilainya terhadap barang itu. Jangan-jangan ya. Maka orang cenderung untuk menyembunyikan reference. Reference. Yang mungkin yang pertama ya, dan tidak mudah untuk butuh atau tidak gitu. Reference knowledge untuk menghitung nilainya seberapa, mengkuantifikasi itu kan nggak mudah juga. Gitu. Tidak mudah untuk melakukan kuantifikasi. Tidak mudah untuk orang cenderung menyembunyikan, tidak mudah ada kuantifikasi, apalagi agregasinya kira-kira gitu. Apalagi agregasinya. Nah, apakah bisa disediakan oleh swasta? Mungkin bisa, namanya mungkin gitu kan ya. Mungkin bisa disediakan oleh swasta. Yang pertama ya ada orang yang bersedia untuk menyediakan itu. Ada sebuah komunitas yang menyediakan, kira-kira gitu. Entah alasannya itu some individual care more than others, ya karena ya udahlah saya gitu. Altruism kok aku lupa. Satunya WAMGLO gitu. WAMGLO ini ya supaya dia terkenal. WAMGLO. Dia pengen menyediakan supaya terkenal. Altruism saya agak lupa. Lali. Ya, ada beberapa orang yang bersedia dengan menyediakan barang tersebut. Apakah perlu atau diintervensi pemerintah? Biasanya perlu. Tapi mungkin juga tidak perlu ketika some individual care more than others. Ya udah iuran, misalkan iurannya lebih banyak kan kalau tidak ada yang tidak mau iuran misalkan kayak gitu. Atau dengan WAMGLO. WAMGLO ini ya terkait dengan reputasi dan sebagainya. Dia nyumbang tapi
berkontribusi lebih atau tapi dia berharap tanda kutip namanya dicatat lah gitu. Dan sebagainya. Intinya semacam itu. Berikutnya adalah ketika barang publik tadi mungkin disediakan oleh swasta, ya mungkin disediakan swasta entah kalau itu kan apa namanya bisa dikatakan unprofit itu ya kalau yang tadi mungkin unprofit itu profitnya uang grup ya salah gitu kan itu apa namanya tidak terlalu bukan tidak terlalu material tapi tidak ada dalam tanda kutip mungkin tidak ada nilai uangnya gitu ya. Tapi bisa jadi juga nanti barang publik disediakan oleh swasta dengan tujuan profitnya atau mungkin pendidikan itu sudah dalam tujuan profit atau enggak ngerti juga saya. Nah, apakah sudah pendidikan dibutuhkan masyarakat terus kemudian swasta menyediakan itu kan dalam sekolah dan sebagainya bayarnya mahal, memang pendidikan mahal, apakah itu sudah ada profitnya atau tidak? Nah. Tapi ketika semuanya disediakan oleh pemerintah, bisa jadi swasta itu ya apa namanya ya menahan diri untuk menyediakan. Ya udah disediakan pemerintah, ya sudah orang yang tadinya apa namanya sukarela gitu, voluntary untuk menyediakan berkontribusi gitu, wah pemerintah sudah menyediakan ya sudah, ya enggak. Ketika polisinya udah banyak gitu ya. Kalau saya nggak salah, saya dulu kerja di Pusdikat Pajak ya pernah di sana. Itu depannya itu kantor polisi tapi bukan polsek ya, cabang polsek kayak yang di sebelah Holiko itu di Bintaro itu kan ada cabang polsek ya di cabang polsek ya kantornya di bawah polsek itu di bawah polsek. Di sana ada kantor polisi kecil itu membawai kalau nggak salah beberapa kelurahan itu. Kalau polsek kan biasanya kecamatan itu. Membawai berapa kelurahan itu polisinya berapa? Polisinya berapa? Kalau ada yang bisa nebak? Di Bintaro ada yang pernah ke kantor polisi Bintaro? Ada yang pernah ke kantor polisi Bintaro? Beberapa kelurahan itu polisinya 2. Kalau itu saya di depan Pusdikat Pajak di Selipi ya. Nah kalau satu patroli satu jaga masih dua-duanya patroli nggak ngerti juga. Nanti nggak ada yang jaga kantornya. Kira-kira kayak gitu. Kira-kira 2 orang hanya cuma 2 orang pas ada yang datang ke kantornya mungkin kalau dua-duanya patroli ya wes. Atau mungkin diatur jadwalnya saya nggak ngerti juga tapi di sana 2 orang. Itu ketika nanti apa namanya untuk keamanan sekarang mungkin dengan security gitu kan. Security di masing-masing instansi atau di perumahan dan sebagainya. Ketika jumlah polisinya nanti cukup, patrolinya sering, ya mungkin orang merasa ya udah nggak perlu inilah. Tidak perlu meng-hire untuk security. Atau jumlah yang di-hire dikurangi gitu. Ketika polisinya sudah banyak. Mencakup untuk itu misalnya. Menyebabkan crowding, pendesakan itu kan kalau bahasanya. Artinya pendesakan itu yang tadinya berkontribusi jadi enggak. Tadinya mau iuran bangun apa jembatan itu. Angkatan saya di kampus ya tahun lulus 97 94 itu bikin apa namanya bikin donasi untuk bangun jembatan di suatu daerah gitu. Di suatu daerah. Ya ketika itu suatu saat kegiatan itu dilakukan oleh pemerintah, ya mungkin akan ya orang donasinya enggak. Nah, ya udah enggak donasi gitu. Enggak donasi. Ya balance-nya seperti apa enggak ngerti juga. Balance-nya ya mungkin beberapa sih diharapkan kayak gitu. Kayak gitu iuran gitu ya. Iuran apa? Ibu kota negara baru enggak tahu juga. Nanti ada yang iuran untuk ibu kota negara baru gitu. Nanti semacam apa. Ya ketika tadi ya
Umumnya disediakan oleh pemerintah, tetapi swasta bisa menyediakan, bisa. Ada yang rela untuk menyediakan, walaupun mungkin ada dengan memperoleh imbalan nama baik dan sebagainya. Tetapi ketika sudah disediakan pemerintah, akan ada efek crowding out. Akan ada efek crowding out. Orang ya mungkin akan mengurangi sedekahnya lah, kira-kira kayak gitu. Mengurangi sedekah. Nah, ini dari sini saya belum buka ini. Ada yang ingin ditanyakan Pak ke saya atau tadi yang berpresentasi, monggo. Ada yang didiskusikan terkait dengan public goods. Pendidikan. Kan banyak pendidikan yang dari swasta gitu kan ya. Yang dari swasta banyak. Ketika pemerintah nanti, kalau saya dulu mikirnya, kalau misalkan ada ini nih, school finance equalization. Jadi seluruh sekolah itu kalau bisa ya murid duit yang dikelola itu sama. Sehingga kualitasnya itu enggak beda jauh. School finance equalization. Jadi orang nggak usah milih mau sekolah yang jauh-jauh gitu karena kualitasnya bagus. Nah, sekolah di sekitar-sekitarnya karena sama semua. Nggak beda jauh gitu. School finance equalization. Kalau misalkan ya tadi sekolah pemerintah gitu ya. Sekolah pemerintah semuanya bagus ya. Semuanya bagus misalkan kayak gitu dan kualitasnya hampir mirip sama dan kualitasnya bagus lah kira-kira gitu. Ya mungkin swasta yang akan tadi menyediakan sekolah bisa jadi apa namanya, bisa jadi akan ya untuk apa lagi gitu. Sekolah pemerintah udah bagus, buat apa gitu? Buat apa untuk mendirikan sekolah yang mungkin apa namanya hampir sama lah, bagus dan banyak tersedia gitu. Buat apa? Gitu. Ketika pemerintah sudah menyediakan vaksin, ya wes buat apa gitu. Misalkan dulu mungkin ada yang udah saya vaksin duluan itu rebutan. Kalau nggak diatur ya juga mungkin lebih ribet lagi ngaturnya. Pasokan dan sebagainya itu lebih ribet pasti akan lebih ribet. Orang ada rebutan dan sebagainya. Tapi ketika pemerintah ada mungkin akan mengurangi orang yang tadinya sukarela untuk berkontribusi menjadi tidak berkontribusi. Ya saya sudah bayar pajak, ya kontribusi saya cukup itu aja misalnya. Ya, itu beberapa contoh. Mau ada yang ingin didiskusikan? Izin Pak, saya bertanya Pak. Ya, silakan. Tapi sebelum bertanya, saya ingin berpendapat dulu Pak terkait dengan barang publik ini. Jadi sebelum-sebelumnya saya pernah membaca juga bahwa ada salah seorang ekonom itu, saya lupa namanya, pernah bilang bahwa barang publik ini atau permasalahannya berupa free rider ini kan disebabkan oleh ketika individu itu tidak jujur untuk mengungkapkan keinginannya dalam mengkonsumsi barang publik dan berapa sih mereka mau untuk berkontribusi untuk menanggung atas barang publik tersebut. Dan ekonomi juga menyarankan bahwa untuk pemerintah ya sudah mengenakan pajak. Dan di Indonesia pun juga sudah mengenakan pajak, tapi kan tetap saja ada bahwa masyarakat yang tidak membayar pajak tapi ya barang publik itu masih tetap bisa nikmati itu Pak. Kemudian yang saya ingin tanyakan di sini adalah tadi juga sudah sempat menyinggung bahwa dalam PowerPoint tersebut terdapat 3 kendala dalam penyediaan public good ya berupa preference revelation, preference knowledge dan preference aggregation. Nah, ketika misalkan kendala ini mampu diatasi, apakah memang 100% barang publik tersebut bisa menjadi tidak ada free rider atau memang ya sudah memang tidak bisa dihilangkan free rider itu dan memang menjadi hal yang melekat antara free rider dan juga public goods itu Pak. Terima kasih Pak. Iya, tadi mungkin yang terakhir yang terkait dengan pertanyaannya ya. Saya satu-satunya mungkin ya, ada 3 kendala di penyediaan
barang publik. Mungkin yang pertama preference knowledge itu ya, preference knowledge mungkin bisa dilakukan ya apa namanya? Kalau idealnya gitu kan ya, dilakukan sosialisasi atau apa ya mungkin ya kayak gitu ya. Sosialisasi nggak tahu dari kapan dilakukan sosialisasi yang kalau ideal itu kan berarti memastikan bahwa masyarakat itu hampir semuanya paham gitu kan ya. Terusnya kayak gitu kan ya. Memastikan bahwa semua masyarakat itu paham. Kalau kita di pendidikan ada CPL itu kan ada ya pahamnya berapa persen itu kan ya. Pahamnya berapa persen. Memastikan semuanya paham gitu. Memastikan semuanya paham. Pertama itu gitu kan ya. Memastikan semuanya paham. Yang kedua berarti setelah semuanya paham bagaimana cara memvalue dengan kebutuhan dia terhadap barang publik tersebut. Yang kedua adalah bagaimana mencegah dalam tanda kutip bahwa masyarakat itu dengan suatu alat tertentu bahwa masyarakat itu akan jujur dengan survei ini. Ada survei nih, survei. Jujur apa enggak dengan surveinya? Jujur atau enggak dengan surveinya? Kalau apa namanya? Nah, jujurnya dengan surveinya itu. Ketika ada beberapa apa namanya? Kalau di psikologi itu mungkin ada ya dengan beberapa pertanyaan yang memastikan jawaban yang benar itu ini gitu. Misalkan kayak gitu ya. Misalnya kayak gitu mungkin bisa. Terus terang untuk saya agak lupa tulisannya di tulisannya kayak dosen saya di waktu di Jepang itu ada cuman kayak terkait dengan kontribusi ya terkait dengan kontribusi masyarakat terhadap public goods itu cuman nggak baca tuntas itu. Nah, itu ya surveinya kalau baca idealnya kan gitu kan. Nyusun kuesioner juga tidak mudah juga. Nyusun kuesioner juga tidak mudah juga. Artinya yang pertama memastikan paham terhadap bagaimana memvalue-nya. Yang kedua adalah dengan menyediakan survei yang orang itu akan kira-kira menjawabnya beneran. Kita bisa melihat mana jawaban yang beneran, mana jawaban yang mungkin apa namanya jawaban yang dia kayaknya ini cenderung untuk menyembunyikan. Nah, ada jawaban yang kira-kira semacam itu. Nah itu teorinya kayak gitu kan ya. Teorinya kayak gitu. Tapi apakah pas banget atau tidak di praktek penyediaannya ya mungkin bisa dilihat. Kalau saya ini di Facebook ya, WA sih jarang. Di WA gitu paling kalau saya habis kalau habis infak misalnya gitu, itu kadang-kadang banyak gitu. Banyak yang masuk gitu kan ya. Donasi dan sebagainya. Di Facebook saya sih banyak banget itu. Banget. Ya kadang-kadang pikiran jelek itu misalkan ada orang orang tua apa terus kemudian orang sakit apa terus kemudian nggak punya biaya untuk berobat, nggak punya biaya untuk hidup gitu loh. Kadang-kadang kenapa ada di mata gue, kenapa nggak negara yang ngurusin gitu. Saya nggak usah tahu gitu. Kadang-kadang gitu sih. Karena saya saking banyaknya gitu. Pas di awal-awal sih ya gitu ya. Di awal oke. Ketika banyak banget itu, lah kok semuanya sampai ke saya gitu. Bukan dalam artian gitu. Semuanya di mata saya itu terlihat di saya gitu. Terlihat di saya. Kok kenapa nggak negara menyelesaikan? Nah, ketika sedikit sih masih oke. Kira-kira tadi ya untuk preference relegation dan revelation kemudian knowledge sama aggregation kira-kira semacam itu. Memastikan sosialisasi, memastikan paham itu juga nggak mudah. Tapi ya apa namanya menyediakan barang publik yang pas, kontribusi orang bisa pas, itu juga suatu effort untuk pemerintah atau mungkin kalau pemerintah bisa melakukan itu juga luar biasa gitu. Juga tapi tidak mudah.
Ini beda. Saya dulu pernah suatu saat apa namanya? Suatu saat di ini. Ya. Ayah mau sholat ke masjid lagi. Oh, ayah mau ngajar kakak yang sholat di rumah. Nanti keburu selesai ya. Iya. Tak ajar atau anak laki-laki kan sholat di masjid. Iya, kan lagi ngajar kakak. Udah protes aja. Kemarin ngamuk. Aku nyelesain administrasi dulu sebentar ya. Nanti tak lanjutin. Terus waktu kapan ya? Mungkin awal tahun 2021 ya, ketika isu pertama kali STAN akan menuju ke D4, terus kemudian diminta untuk milih gitu kan ya. Milih mau di prodi apa gitu, prodi akuntansi sektor publik, manajemen aset publik atau manajemen keuangan negara gitu kan. Terus teman saya bilang cuma gini. Saya bilang, aku bingung milih yang mana itu. Di sini gini, di sini gini, di sini gini gitu kan. Alasannya kenapa bingung milihnya? Kenapa bingung milihnya? Terus dia jawab, pilih tempat di mana bisa bermanfaat dan berkontribusi lebih banyak gitu. Pilih tempat di mana, dan beliaunya cukup ini. Dia hampir terlibat di banyak kegiatan itu ya. Hampir terlibat di banyak kegiatan dan maksimal lah di
semua kegiatan itu kira-kira gitu. Semua kegiatan itu. Dan kalau misalkan ada ini peraturan yang diminta dibahas di STAN itu ya, di PKN STAN, beliau pasti ikut bahas, seringnya ikut bahas. Tadi ya apa namanya, barang publik mungkin bisa disediakan oleh swasta. Kalau ada ya tadi someone care more than others misalkan kayak gitu. Someone cares more than others. Ya itu satu nilai lebih tersendiri. Kalau saya tadi ya kadang-kadang terlintas, loh kok muncul di saya banyak banget itu kan. Banyak banget kok, kenapa enggak terselesaikan negara, kadang-kadang itu muncul juga gitu. Kadang-kadang muncul juga. Jadi dulu ikutan bahas itu kan, nemenin bahas kalau apa namanya, beliaunya kira-kira butuh pendapat atau apa, biasanya ikutan bahas. Cuman belakangan karena belakangan nggak terlalu sering itu kira-kira foto Reddit yang komen yang pertama ya, semacam itu yang komennya tadi, kira-kira ya itu kendalanya lah kira-kira dalam penyediaan barang publik. Memang ketika sudah tersediakan ya yang nggak bayar pajak ya mungkin juga ya apa namanya, ya menikmati gitu kan ya. Walaupun bisa di-push dengan pajak, mungkin harapannya ada pajak minimal karena barang publik ini kan untuk semuanya gitu ya. Untuk semuanya, nanti di bagian desentralisasi kita akan bahas ya, kira-kira biasanya memang untuk keadilan itu biasanya pajak dasarnya adalah income gitu. Biasanya dasarnya adalah pendapatan. Jadi ketika dasarnya adalah dalam tanda kutip pajak bukan sekalian digunakan untuk apa namanya, equality gitu ya, fairness gitu ya. Fairness terkait dengan kontribusi yang biasanya berdasarkan dengan income, ya kadang-kadang hasilnya apa namanya, mungkin yang kontribusinya dalam tanda kutip tidak besar, malah menikmati besar. Bisa jadi semacam itu. Bisa fair enough atau tidak ya, kalau dia memang tidak mampu mungkin fair enough. Kalau saya terkait dengan fair enough-nya, tapi kira-kira penjelasannya ya hampir sebenarnya kayak gitu. Ketika kenapa apa namanya, ada barang publik yang harusnya semua orang berkontribusi, tetapi ada berkontribusi melalui pajak, kenapa ada yang tidak berkontribusi? Karena biasanya pajak untuk kesamaan, untuk fairness, untuk equality gitu ya, biasanya dasarnya adalah income. Itu kira-kira betul. Semoga sih menjawab. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada yang lain? Silakan kalau ada yang lainnya. Boleh izin apa namanya? Tadi siapa yang pertama siapa? Jojo ya? Jojo bisa share screen. Jojo? Iya, Pak. Bisa share screen Kak? Ada yang menarik untuk dibahas nggak di presentasinya? Boleh, Pak. Bentar.
Lanjut. Ya ini apa? Yuk, jalan ya dengan ini kalau ini siapa kalau di apa namanya? Tadi angkatan saya di kampus ya di kampus baik dari D3 akuntansi atau D3 yang lain itu kemarin iuran bikin jembatan, tapi saya agak lupa di tempat mana, tapi butuh dananya sekitar lumayan ratusan juta itu, ratusan juta apa namanya bangun jembatan di suatu daerah. Dan ibu yang mengorganisasi itu dia dari angkatan atas kayaknya, kakak kelas gitu, kakak kelas kayaknya udah banyak dia bangun jembatannya gitu, udah banyak bangun jembatannya, udah banyak. Dan beberapa mungkin sama nih tadi ada sekolah yang pakai ngeri-ngeri kayak gitu kan ya, naik jembatan cuman satu tali dan sebagainya. Oh, ya gimana? Cukup ngeri, tapi bisa itu luar biasa. Kalau saya mungkin udah nyerah, udah nggak sekolah. Lanjut. Nah tadi ya free rider program dan penyelesaiannya dengan pajak. Lanjut, boleh dilanjut. Sorry kok. Oh ya, air bersih itu. Mungkin yo sama air bersih di Indonesia sih masih belum bisa langsung diminum. Nggak tahu ada yang bisa langsung diminum. Kayaknya belum. Dulu pernah di bandara sama di ITB. ITB itu pernah mau bikin di kampus, itu air kerannya bisa diminum. Udah ada yang pernah ngampus di ITB dan merasakan air keran yang bisa diminum? Ada? Belum Pak, cuman yang di lapangan Banteng itu udah bisa langsung diminum Pak. Nah, lapangan Banteng udah bisa ya? Udah Pak, sama yang udah. Iya, yang di Gedung Juanda juga ada yang udah bisa langsung diminum. Oh gitu, aku baru tahu. Udah sejak jadi dosen tetap di kampus, saya udah jarang menginjakkan kaki di lapangan Banteng. Berarti udah 5 tahunan lebih, 6 tahunan. 2016 ya, 2005 ya 2016 akhir. 2016 akhir. 5 tahun atau 6 tahun. Ya 5 tahunan ya, 5 tahun. Udah. Nah, itu bisa langsung diminum kan. Ya nggak tahu mestinya ya gitu atau enggak gitu ya gitu atau enggak gitu. Tapi sebenarnya kan untuk memastikan bahwa air itu air minum ya, apa namanya, air itu misalkan digunakan untuk di fasilitas kesehatan gitu kan ya. Tapi kalau banyak bakterinya bahaya ya kan. Kalau banyak bakterinya apa nggak bahaya, tapi kan mereka sudah mengusahakan sendiri. Mereka sudah mengusahakan sendiri dengan ya dengan swasta apa yang ini dengan sosialisasi mungkin mahal gitu. Mungkin mahal ya, beberapa pro cons ya, mahal atau tidak gitu. Mahal maksudnya memang nggak gampang gitu. Disediakan pemerintah bisa jadi juga mahal, tapi kan yang nanggung pemerintah, nggak kerasa kita bayar pajaknya. Kalau iuran kadang-kadang nggak kerasa bayar pajaknya. Tapi bisa jadi per cost-nya, per unitnya bisa jadi mahal. Kalau sampean tahu kalau misalkan dalam tanda kutip mau kerja di luar, ganti rugi ke kampus, biayanya berapa? Ada yang tahu? Ganti rugi. Tapi nggak tahu kalau yang terakhir keluar masuk itu cukup mahal gitu. Cukup mahal ketika dibandingkan dengan beberapa universitas. Berarti kan implikasi dari biaya. Bisa jadi mahal juga. Bisa jadi tidak mahal juga. Hanya ini aja. Disediakan pemerintah karena kita merasanya mungkin tidak terlalu
beriuran itu ya, sehingga mungkin ya murah gitu, rasanya murah. Air Jakarta air ya. Tapi kalau di kesehatan di rumah sakit itu kalau ada bakterinya orang bahaya. Ya, lanjut. Dan desa kan kerjanya di apa namanya? Kerjanya di sektor makanan lah kira-kira siapa datanya kalau misalnya biaya perusahaan air mineral itu murah apa enggak sih? Perusahaan air mineral itu cost-nya murah apa enggak sih? Kalau kata desa kayaknya mahal juga itu Mas. Mahal juga itu. Perusahaan air mineral itu mahal juga. Mungkin ngambilnya dalam gitu kan ya, di cukup dalam untuk pemipaan dan sebagainya, sehingga cost-nya juga cukup mahal. Saya juga nggak ngerti teman, dari kata adik saya begitu. Dia dari apa IPB. Makasih Jo. Yang kedua Arbonita boleh sharing lagi kalau mungkin ada yang menarik. Kalau ada komen atau apa mungkin bisa. Boleh izin minta tolong share screen Arbonita. Baik Pak, apakah sudah terlihat? Sudah. Masih. Nah ini mau nih. Teman kalau bikin slide ya, apa nih? Maunya nih gitu. Saya mau ini horizonnya nyarinya ini mumet. Dari awal ya, mungkin ada model non kayaknya malah cara mau komentarnya malah nanti malah ini nggak penting. Yang barang publik mungkin ini ya komentarnya nggak penting. Apa kayaknya sudah jadi ilmu gitu, jadi mungkin nggak perlu pakai varian itu, nggak apa-apa. Mungkin nggak apa-apa. Tapi kayak itu lumayan zaman, berarti sudah menerapkan waktu apa akhir tahun lalu ada workshop KTTA. Workshop KTTA. Ada yang udah pakai Mendeley workshop. Ya kan, workshop akhir tahun lalu ada workshop KTTA. Non-rival dan non-excludable. Yang saya paling gampang menerangin, yang firm menerangkan itu yang excludable. Ya, excludable. Bahwa ketika barang itu tersedia, itu apa namanya, ya suka atau nggak suka orang kan menikmati. Suka orang kan. Lanjut. Ini beberapa memang akan terkait sama eksternalitas. Barang publik ini beberapa akan terkait dengan eksternalitas, biasanya eksternalitas positif gitu. Ya kan? Ketika dia sudah ada bisa dinikmati orang lain, berarti kan eksternalitas positif. Iya. Nanti malam-malam. Iya. Itu diambil susu. Biasanya terkait dengan eksternalitas. Kalau yang bawahnya ya mengarah biaya dan manfaat, mengarah biaya dan manfaat ya. Tidak mudah untuk cost dan benefit analisis. Cost dan benefit analisis tidak mudah karena beberapa membutuhkan menghitung sesuatu yang kualitatif gitu. Membuat value uang sesuatu yang kualitatif, kayak pemandangan ini nilai uangnya berapa sih, pemandangan, kehilangan pemandangan kan susah, tidak gampang. Lanjut. Kadang kalau beberapa yang kira-kira tidak terlalu paham dalam membaca sebuah
buku atau sebuah artikel gitu ya, tapi secara global kita paham, mungkin beberapa bagian itu mesti boleh, kalau saya biasanya kadang-kadang tak lewatin aja, asal secara garis besar kita bisa paham terhadap konsepnya. Nah, barang publik biasanya memang tanggung jawab pemerintah, disediakan dengan intervensi pemerintah, tetapi masyarakat juga bisa berkontribusi. Kalau teman saya tadi tidak diminta itu ya kadang-kadang kan ini ya, disuruh itu kan kadang-kadang disuruhnya semua orang tuh. Ayo bahas konsep peraturan terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Kan nyuruhnya semua orang tuh. Nyuruhnya semua orang. Tapi yang care, yang bukan tusinya biasanya teman saya yang tadi saya sebutkan. Nah, kan, yang dia bahasnya serius biasanya. Dan beliaunya hampir terlibat di hampir semua yang terkait dengan pengajaran terutama ya. Yang terkait dengan pengajaran itu hampir semuanya terlibat. Tanggung jawab pemerintah, tetapi pemerintah juga, swasta juga bisa menyediakan. Kalau ada orang yang berkontribusi lebih, itu kira-kira bisa kayak gitu. Nanti ketika seorang, misalkan ada crowdfunding gitu ya, atau donasi, crowdfunding itu apa? Donasi gitu ya, untuk suatu kegiatan. Ketika nanti pemerintah misalkan memutuskan untuk menyediakan duit untuk donasi itu, di kegiatan donasi tahun berikutnya mungkin bisa jadi akan berkurang masyarakat yang mau nyumbang. Nah, kan? Ini ada donasi untuk misalkan apa tadi bangun jembatan itu. Bangun jembatan, tapi pembangunan infrastrukturnya diperluas gitu. Diperluas. Ya mungkin masyarakat udah di ini pemerintah jadi udah. Kalau di tempat saya dulu di kampung saya di Semarang, dekat kalau dekat Masjid Agung Jawa Tengah, namanya itu kampungnya agak aneh namanya, Medoho. Nggak tahu artinya apa. Kampungnya agak aneh namanya Medoho. Medoho di sekitar itu dulu di RT saya itu jalanannya dulu nggak beraspal. Tetapi ada satu warga itu mau nyumbang aspalin jalan kira-kira 100 meteran. Itu ada yang mau nyumbang. Di sekarang tempat saya tinggal ini jalannya Jalan Sukadamai. Tapi yang apa namanya? Saya agak lupa beliaunya si Pak Eyang Agung ini udah almarhum, pengobatan apa namanya? Pengobatan alternatif. Nggak tahu masih ada yang lanjutin apa tidak, tapi bapaknya udah meninggal. Pokoknya udah meninggal COVID mungkin pas di Delta kalau nggak salah, pas Delta. Itu dia yang bangun, saya membangun jalan pertama kali gitu. Buka jalan pertama di tempat saya yang tinggal sekarang ini. Itu sekitar jaraknya sama rumahnya dia mungkin sekitar berapa ya? 300 meteran lebih ya. 300 meteran. Tapi nggak tahu apakah bentuknya aspal atau tidak, saya kan. Tapi beliaunya sendiri mau. Jadi bisa jadi akan ada swasta yang menyediakan. Ya, tadi alasannya Samban mungkin Kermon dan others mungkin tergantung kepentingannya juga, atau memang ada yang apa namanya, yang punya kepentingan lebih banyak menyediakan mungkin kayak gitu, atau ya pengen tenar atau tenar atau tidak ya tahu kan dia sama yang kuasa gitu. Ini. Terus mohon maaf tak, ini yang tadi yang kontrak-kontrak itu aku bingung. Government service ya nanti ini cukup menarik untuk wacana baru saya untuk
apa namanya di barang publik mungkin bisa nanti apa namanya menarik untuk juga dibaca gitu. Lanjut, lewatin aja yang tergabung. Lanjut. Kontrak crowdfunding boleh lanjut, sorry. Oke, kontrak terus franchise terus nah ini contohnya. Pemerintah Kota Tarakan melakukan riset di biosata dikembangkan di tahun 2009 meliputi pengangkutan sampah. Gitu kan. Biasanya itu ya pemerintah gitu kan ya. Pemerintah orang suruh iuran mungkin ada nggak mau mending buang sampah di lokasi lain misalnya kayak gitu kan. Mungkin kayak gitu. Akhirnya kerjasama dengan pihak swasta juga memungkinkan untuk dilakukan kayak gitu. Lanjut apakah Ini sudah ya? terakhir. Setelah terakhir. Saya nunggu terima kasihnya itu. Sorry, maaf. Saya boleh? Boleh, Pak. Yang kelihatan ya. Nah ini. Sudah, Pak. Sudah. Oh, terima kasih. Bisma, tapi Bisma siapa? Bisma Murti, Pak. Iya, Bisma Kancane Dilan itu kok Dilan? Bukan, Pak, bukan. Apa sih istilah artis ya ini? Lanjut abstraknya. Terus tadi ya non excludable. Lanjut. Lanjut aja. Ini udah yang ini beberapa contoh yang mungkin bisa diulang. Udara bersih, mercusuar itu, mercusuar yang untuk kapal itu kan, atau informasi tentang ya macam-macam itu kan. Informasi tentang misalkan tentang terkait dengan penyakit menular itu misalkan ya. Dulu itu yang saya di Jepang itu 2009 atau 2008 ya yang menyebab swine flu itu orangnya di bandara itu orangnya sudah di bandara Tokyo gitu menuju ke daerah sekitar kampus gitu menuju ke daerah itu ada informasinya gitu aku nggak tahu benar apa salah cuman kita dapat informasi gitu ini sangat lumayan kan ya. Nah tadi apa namanya ketika excludable setiap orang bisa menikmati kalau sudah tersedia tanpa bisa dicegah. Suka atau nggak suka orang itu tidak bisa mencegah orang untuk menikmati, maka akan menimbulkan free rider. Lanjut. Boleh dilanjut? Nah, ini tadi ya. Program penyuluhan, contoh-contohnya ya, program penyuluhan SARS kepada masyarakat. Nah, ini kalau pemerintah nggak mengadakan, apa masyarakat akan mengadakan? Mungkin dia, mungkin tidak gitu kan. Mungkin ya atau mungkin tidak. Kalau ada yang peduli, ya mungkin akan ada sosialisasi supaya nggak terkena gitu kan. Supaya nggak terkena kalau ada yang terpapar, gimana cara penanganannya dan sebagainya. Tidak apa menyebabkan penularannya lebih banyak dan sebagainya. Program pemberantasan nyamuk juga sama. Kalau nggak pemerintah yang mengadakan, ya mungkin
Ya, RT atau setempat mengadakan itu. Kalau RT-nya setempat yang mengadakan, ya mungkin individu. Individu ya biasanya kadang-kadang rumahnya doang. Tapi paling tidak di rumahnya nggak ada. Nah, tidak di rumahnya. Pembangunan rumah sakit juga sama. Lanjut, ini sama. Nah ini ya, tadi sama. Penyelesaiannya bisa free rider, bisa dengan intervensi pemerintah, swasta atau masyarakat dalam tanda kutip bukan apa ya, bukan pemerintah lah, bisa mengadakan secara mandiri ketika tadi ada orang-orang yang rela untuk berkontribusi gitu ya, rela untuk berkontribusi. Kayak misalkan siapa ya? Jojo dulu ikutan yang tim bikin bikin apa namanya, bikin mau menemukan katanya kok susah, bikin campaign kementerian itu wajib ya Jo ya? Itu kemarin kita kan audiensi kan Pak, jadi dikasih proyek. Iya. Awal rekrutmennya gimana? Rekrutmennya itu dari UKM kan Pak, itu di Mercy itu diajak nge-zoom sama Bapak ininya, Bapak Subama gitu. Nah, terus habis itu diseleksi lagi dari beberapa orang, jadi dikerucutin jadi 15 orang gitu. Itu kalau apa, sudah ada yang berkontribusi ya selesai itu. Wajib semuanya. Video aja video prodi 3 penilai ini. Pimpronya kon saya. Ya wes, diselesaikan saja. Untuk terus efisiensi tadi, kalau kembali ke tetap efisiensi biasanya itu tergambar di harga. Ya, tergambar di harga. Rata-rata biasanya kalau murah atau dalam tanda kutip ya sesuai lah dengan kualitasnya itu ya apa namanya efisien gitu. Biasanya murah gitu. Lebih murah dengan kualitas yang sama, lebih murah berarti dia bisa lebih efisien. Gitu. Tergambar di harga. Dan itu disediakan swasta, disediakan pemerintah, bisa jadi apa namanya, bisa jadi efisien dan bisa jadi juga tidak efisien dua-duanya. Jadi juga tidak efisien dua-duanya. Swasta ketika monopoli jadi nggak efisien, udah pasti itu rata-rata ketika dia monopoli maka dia nggak efisien. Gitu. Masyarakat yang suruh nanggung kosnya gitu kan. Dia satu-satunya harga berapapun mungkin kalau ekonomi mungkin bukan harga yang tinggi mungkin juga dibeli sama masyarakat. Kalau monopoli cenderung ya tidak swasta tapi mungkin juga tidak efisien. Pemerintah juga bisa jadi tidak efisien dengan beberapa fakta yang mungkin kemarin sudah sempat disampaikan. Lanjut. Nah ini informasi dan lanjut. Ya. Ayah. Kok kayak kerja cuma nggak boleh nonton top. Ya kan laptopnya cuma satu. Gimana Uma nonton laptop? Ya nanti kalau Ayah udah nggak kerja. 1 minggu. Iya. Malam aja sama siang sama pagi. Sama tolek. Iya. Terus sudah ya. Ini terakhir ya. Lanjut, boleh. Lanjut.
Nah, apa? Ya tadi iuran terkait dengan program medis ya. Ya. Ada yang tahu prinsipnya BPJS Kesehatan? Yang sering digaungkan apa? Ada yang saya lupa. Namanya ya prinsip atau apa? Sering digaungkan apa? Apa? Gotong royong. Ya, gotong royong gitu kan. Gotong royong artinya yang mau berkontribusi lebih, mungkin tidak klaim, tapi klaim apa iurannya akan digunakan oleh orang lain. Gotong royong. Mungkin dia tidak klaim, tapi iuran dia akan digunakan oleh orang lain yang klaimnya melebihi dari iurannya. Prinsipnya gotong royong. Prinsipnya gotong royong. Gotong royong. Dan nanti kalau kita pas bahas asuransi ya, kalau asuransi nature-nya itu rata-rata biasanya akan defisit. Asuransi kesehatan ya, nature-nya akan defisit. Kalau yang tenaga pensiun kadang-kadang rata-rata gitu juga, cuman karena Indonesia belum dalam tanda kutip yang BPJS tenaga kerjaan itu kayaknya beberapa perusahaan sih kayaknya masih dengan asuransi mereka sendiri, jadi kecenderungannya masih agak sering surplus tuh yang BPJS tenaga kerjaan. Yang kesehatan ini pas pandemi kayaknya udah lumayan defisitnya, atau malah udah surplus atau enggak ngerti juga. Lanjut. Nah ini ya. Jadi wajib dengan pajak, dengan intervensi pemerintah, sukarela, voluntary, berarti masyarakat yang mengusahakan sendiri. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan atau ada pertanyaan atau Pak, izin bertanya. Terpikirkan saja sih, Pak. Apakah setiap intervensi pemerintah itu berhasil mengatasi masalah yang ada, Pak? Kalau menurut Bapak? Atau hanya intervensi pemerintah yang bagus untuk mengatasi masalah? Saya itu aliran tidak jelas, aliran mungkin, aliran maybe. Apakah bisa mengatasi semua, maksudnya mengatasi masalah? Jawabannya pasti dua gitu kan. Bisa ya bisa, tidak ya enggak. Bisa. Mohon maaf ya. Rata-rata kan gitu ya. Bisa ya, bisa tidak. Aku kadang-kadang kasih contohnya ini. Kayak apa ya contohnya? Sampah di Jakarta dibawa lari ke apa namanya? Ke mana sih tempat pembuangan akhirnya, saking lamanya ini jadi lupa namanya, Bantar Gebang gitu. Bantar Gebang itu kan dikontrak sama pemerintah DKI ya. Lokasinya di Bekasi, dikontrak sama pemerintah DKI untuk berapa lama ya, bahkan di nggak tahu di sebuah novel itu, novelnya Dewi Lestari, bacanya novel itu mungkin juga apa namanya hasil gasnya itu bisa dijadikan apa namanya untuk pembangkit atau apa, nggak ngerti juga.
Itu pemerintah menyelesaikannya begitu ya, makanya dengan demikian apakah itu masalahnya tuntas banget, bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Barang publik apa meneh ya. Pertahanan keamanan itu kan ya. Pertahanan keamanan. Mungkin sekarang apa namanya? Masalahnya bisa dianggap selesai. Pertahanan luar negeri terutama ya. Karena terkait dengan nggak ada apa namanya? Nggak ada yang dalam tanda kutip atau ada yang mengancam serangan atau tidak. Ya, mengancam serangan atau tidak. Karena itu selesai. Tapi ketika nanti misalkan apa ternyata nggak ngerti gara-gara apa perang gitu kan. Gara-gara Singapura diasepin hutannya kebakaran terus marah perang nggak ngerti juga. Mungkin ya semoga aja sih enggak gitu. Diasepin bakaran hutan terus marah. Itu kan nggak ngerti cukup atau tidaknya untuk apa namanya dalam tanda kutip berperang gitu kan, nggak ngerti juga. Malah ngomongin perang gitu. Nah ini saya nggak tahu nanti ke depan. Yang G20 itu kan ini ya, pas presidensinya Indonesia, Rusia sama Ukraina perang. Terus apa namanya? Rusia disanksi berbagai macam negara juga yang ikutan G20. Padahal Rusia juga ikutan G20 sama China. Ada yang minta nggak usah diajak, ada yang tetap ngotot untuk diajak. Kalau Rusia diajak, mendingan saya nggak ikutan. Ada yang bilang gitu kan. Mendingan atau nanti bagaimana. Itu ya kayak dulu STAN Baik, misalkan. Pak. Nah, STAN ceritanya STAN dulu itu didirikan ketika saya ingat saya ya, yang saya zaman dulu mungkin agak salah juga. Ketika jumlah akuntan di negara ini kurang. Mungkin sama kalau pas penilai di negara ini kurang, ada sampai perlu dipenilai gitu. Jumlah akuntan di negara ini kurang. Maka diadakan STAN dan disupport sama World Bank dulu. Jadi buku dulu itu dibeliin sama World Bank. Buku di kampus itu, kampus nggak beli sendiri tapi dibelikan World Bank, disupport sama World Bank. Bukunya sering banget bagus-bagus dulu. Kayaknya mulai zaman saya udah mulai enggak gitu. mulai zaman saya 94 masuk itu udah mulai enggak. Terus jadi posisi sekarang akuntan mungkin sudah dalam tanda kutip mungkin sudah cukup. Sudah cukup. Terus beberapa sekolah juga, beberapa universitas itu sudah ada program yang mungkin mirip dengan apa yang disediakan di kampus. Nah, apakah intervensinya pas banget atau tidak? Nah, sebagai warga STAN sih aku sih masih ini ya, cuman pernah satu rapat itu kayaknya kalau akuntansi komersial udah ya cocoknya di prodi pajak aja gitu. Kalau di prodi akuntansi sektor publik udah nggak cocok. Udah kalau saya udah nggak cocok. Tapi ya mungkin argumennya masih diperlukan. Kenapa di prodi pajak gitu? Walaupun beberapa universitas masih sudah ada apa namanya? Sudah ada yang terkait pajak. Kalau mereka pajak itu kan kalau mereka perusahaan tuh. Kalau akuntansinya sektor publik ya mudeng. Nah, dikasih akuntansi apa namanya? Sektor komersial biar paham. Sampean dulu itu di jurusan pajak kan kenapa ya dapat karena di PKN STAN juga sih dapat pengantar akuntansi. Apa intervensinya pas? Bisa jadi ya. Yang penilai mungkin sekarang
Saya nggak ngerti butuhnya banyak atau mungkin butuhnya banyak. Ketika stand mendidik untuk penilai apakah pas atau tidak, ya mungkin bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi yang sudah terjadi anggap yang terbaik lah. Gitu. Sebagai rasa bersyukur. Wah, sudah terjadi ya, dianggap yang terbaik. Gitu, saya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang lain? Coba sesuatu. Itu kemarin. Kalau sudah mungkin apa namanya berikutnya yang besok itu terkait dengan desentralisasi ya, desentralisasi fiskal. Monggo di kira-kira apa namanya ya desentralisasi fiskal di Indonesia lah. Sampai dapatnya apa aja terserah. Desentralisasi fiskal di Indonesia, monggo nanti informasi yang didapat entah itu dari jurnal, entah itu dari apa namanya buku atau di mana, monggo di apa namanya dicari terkait dengan desentralisasi fiskal di Indonesia. Monggo apa saja, monggo. Harapannya sih apa namanya ya beda-beda nanti kalau dapatnya pas ini apa namanya ya beda-beda, semoga sih bisa beda-beda. Tapi sama juga nggak apa-apa asalkan ya tadi tidak persis itu. tidak persis. Nanti mungkin di setelah UTS ya, setelah UTS saja beberapa apa namanya nanti dadakan aja kalau apa namanya materi untuk presentasinya dikumpulkan semuanya gitu. Ya, setelah UTS untuk penugasan nanti di itu saja terkait pekan depan terkait dengan desentralisasi ini di Indonesia. Monggo aja yang di searching kira-kira dapatnya yang mau disampaikan apa, bebas itu mau disampaikan apa bebas, nanti kemudian baru kira-kira teorinya, kalau di bukunya teorinya ya, bukunya terkait dengan teorinya kira-kira desentralisasi itu semacam apa. Kalau dulu pakarnya itu Profesor Rias Rasid itu ya, Profesor Rias Rasid. Dan saran dari dulu gitu ya, dari dulu itu pembagian Indonesia kalau provinsi itu kebesaran itu. Jadi makanya desentralisasi fiskal di Indonesia kebanyakan di levelnya kabupaten sama desa gitu. Tidak di provinsi sama kecamatan, tapi kabupaten terus kemudian desa. Levelnya yang kebanyakan di sana. Itu dulu mungkin untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk kontribusinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu pekan depan. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Aku live ya.